너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Kegiatan siang ini dimulai dari menjemput Dehan sekolah, jemput les maksudnya. Ini di dekat rumah di Bimba. Jadi sebenarnya ini tuh bukan sekolah formal gitu, moms, masih les kayak biasa, les kalistung ya, membaca tulis hitung. Karena Dehan itu kan udah usia TK gitu ya, jadi sebenarnya tahun ini tuh bakal masuk TK, tapi dia nggak sabar gitu, pengen sekolah, pengen belajar. Jadi masuk Bimba ini juga nggak terpaksa, nggak ada unsur paksaan dia kesini, dia mau sendiri gitu. Nah, gimana nih momis keadaannya? Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya moms. Amin. Ini kita tuh pulang jam 11 siang, jalan kaki, terik banget karena papahnya anak-anak itu sudah berangkat kerja gitu kan. Jadi kita tuh jalan kaki kurang lebih 10-15 menit karena aku kan gendong Anya dan Dehan juga jalannya pelan. Jadi kerasa banget ya kalau siang-siang itu, kalau lagi terik pasti panas banget. Ditambah lagi dengan keadaan rumah yang agak amburadul, karena sebelum jemput Dehan sekolah itu rumah itu masih belum selesai diberesin, masih ada bekas mainan anak, buku berserakan, terus belum lagi di bagian ruang belakang. Dan ini tuh rasanya pengen istirahat sih sebenarnya, tapi pada saat buka pintu dapur, masya Allah, ini tuh masih semuanya berantakan, acak adul. Ya mau nggak mau kita juga harus menyemangati diri sendiri gitu ya. Karena kalau bukan kita yang ngerjain, bakal siapa lagi? Karena kan kita nggak ada yang namanya asisten rumah tangga ataupun siapapun gitu ya. Harus strong, semangat mumis. Jadi ini aku lagi isi air di dalam botol minum aku tuh sambil sempet-sempetnya itu ngebersihin dapur. Jadi sambil dicek-cek airnya udah penuh atau belum. Karena kalau misalkan nunggu air yang di botol yang gede ini kan agak cukup memakan waktu ya. Jadi tadi sambil-sambil gitu. Oh ya, buat momis nih sekalian juga, yuk semangat kita konsumsi air putih minimal 2 liter ya moms ya. Karena buat aku tuh kerasa banget kalau misalkan kurang konsumsi air itu tuh rasa jompo, terus punggungnya sakit-sakit, bagian sendi-sendi tuh sakit gitu. Jadi biasanya kalau belum sampai nih 2 liter minimal sehari itu, di malam hari itu aku biasanya bakal kejar untuk selesai, walaupun bakal kembung ya perut ya, tapi buat aku itu tuh penting banget sih, apalagi saat ini juga masih menyusui Anya kan, jadi penting banget air putih. Oke lanjut, ini pulang-pulang gak ada jeda istirahat, cukup minum air putih tadi, terus lanjut ngejar cucian. Karena ini juga udah mau siang kan, udah jam makan siang, dan aku juga belum nyiapin makan siang buat anak-anak. Tapi sebelum menyiapin makan itu biasanya aku bakal beres-beres dulu, karena walaupun nih bakal kotor lagi ya tempat cuci piring, bakal banyak lagi piring yang kotor setelah masak dan makan. Kayaknya bakal terlalu numpuk gitu kan piring-piring kotor. Terus kayak nggak konsen aja gitu buat masak, karena biasanya kan kita suka cuci bahan masakan di sink gitu, tapi sink yang kotor itu kan nggak enak banget. Kali ini aku tuh mau masak telur campur kentang balado gitu, cuman untuk versi anak-anaknya aku bikin versi kecapnya. Ini juga disambil-sambilan beberes, tadi habis beli telur, jadi disambil-sambilan nunggu kentangnya masak. Ini juga sambil bebersih telur, terus kecap-kecapan. Karena kalau nggak gitu kan waktunya bakal panjang lagi ya moms ya, nunggu beres masak, habis itu lanjut beberes. Jadi kalau bisa disambi, pasti disambi-sambi ya moms ya. Bener nggak sih moms? Nah juga banyak nih yang tanya, biasanya untuk belanja telur itu tuh masuk ke budget bulanan atau budget mingguan. Kalau buat aku pribadi itu tuh masuk ke budget mingguan ya moms. Walaupun setiap hari telur itu ada, sampai akhir bulan pun bakal ada kita konsumsi ya telur. Cuman karena kan belinya itu kan per minggu ya, per week, bukan dalam satu satuan bulan gitu. Jadi biasanya aku keluarkan budget dari budget mingguan, biasanya dari anggaran lauk pauk gitu ya moms. Sekalian
ini aku juga mau jawab nih buat budget atau anggaran buah-buahan gitu. Nah, biasanya untuk buah-buahan itu tuh aku ambil dalam kategori belanja mingguan. Tapi kadang-kadang kalau misalkan lagi belanja grocery atau belanja bulanan gitu kan, biasanya kan juga ada yang jual buah. Nah, kalau misalkan budget dalam belanja bulanan aku tuh masih ada space atau masih ada sisa gitu, biasanya aku ambil dalam kategori belanja bulanan. Jadi sebenarnya untuk menyusun anggaran atau pos-pos mana aja yang bisa dialokasikan itu tuh sebenarnya disesuaikan aja sih sama sikon, sama kebutuhan kita ataupun sama keadaan kita saat itu. Sebenarnya keuangan itu tuh nggak begitu kaku ya moms ya, bisa dibilang fleksibel. Jadi kita sesuaikan aja nih gimana masuknya ini, gimana kecocoknya ini gitu. Tinggal nanti kita bisa review atau kita bisa evaluasi nih pengeluaran kita selama 1 bulan atau selama per 2 minggu ataupun per setiap minggu. Kira-kira bener gak sih atau cocok gak sih dengan budget kita segini tapi kebutuhan kita bahkan bisa lebih. Nah, itulah manfaatnya kalau kita tuh nge-review budget kita setiap akhir bulan atau setiap minggu atau setiap sekali 2 minggu, supaya kita tuh bisa tahu nih daya konsumtif kita tuh seperti apa. Terus kita bisa menyesuaikan lagi untuk budget kebutuhan kita di bulan selanjutnya gitu moms. Jadi nih buat momis nih yang mungkin baru mulai belajar mengatur keuangan, terus ternyata di awal-awal itu boncos, lebih baik itu tuh coba direview lagi. Karena bisa saja boncos itu bukan karena kita terlalu banyak belanja atau terlalu banyak konsumsi sesuatu, tapi bisa saja kita salah menganggarkan untuk pos keuangan tersebut. Misalkan di bulan Mei yang lalu nih kita membudgetkan belanja mingguan kita itu 100.000 misalkan ya moms ya, dengan keadaan kondisi cabai, harga bawang dan lainnya itu normal. Sedangkan untuk di bulan Juni ini kan semua harganya juga naik ya moms ya, harga cabai naik, harga bawang naik. Terus anggaran pun masih kita samakan dengan anggaran bulan Mei yang lalu, padahal dari segi harganya itu mereka tuh sudah berbeda ya, atau harga bulan Juni itu semuanya sudah pada naik. Jadi bisa saja kan kita itu boncos karena anggaran itu tuh nggak sesuai. Tapi ini hanya dari segi sudut pandang aku aja ya moms. Mungkin dari momis ada penjelasan atau mungkin ada sudut pandang yang berbeda, boleh juga sharing di kolom komentar ya. Padahal tadi buat menu makan siang ini tuh baru aja mateng, baru aja sudah bisa disantap gitu ya. Tapi Anya sudah mulai rewel untuk minta jatahnya tidur siang. Biasanya ini tuh Anya tidur siang tuh jam 1 siang setelah makan siang. Tapi mungkin karena kecapean, karena panas tadi ya, habis jemput abang sekolah kayaknya kecapean. Jadi jam makan siang Anya pun juga ikut tidur. Nah, abis nidurin Anya, ini aku sempatin dulu beberes dulu sebelum makan siang sama Abang Dehan. Karena biasanya kalau udah makan siang itu tuh udah mager, mau gerak ngapa-ngapain itu udah mager. Jadi sebisa mungkin aku beberes dulu sedikit, dan piring-piring juga sudah mulai bersih, alhamdulillah. Kalau momis nih gimana nih biasanya tradisi makan siangnya kalau anak-anak atau bayi atau bocil nih? Biasanya makan siang itu sebelum anak-anak tidur atau setelah anak-anak bangun nih? Boleh juga dong sharing atau komen di kolom komentar. Ini menunya sederhana banget, cuman tadi telur sama kentang itu ya, nggak ada sayurnya karena ini tuh hari terakhir menu masakan itu sudah habis. Makanya ini tuh menunya cuman telur aja karena lauk pauk yang lainnya sudah habis. Dan besok paginya aku baru mulai belanja mingguan. Jadi nih sore harinya aku sempatkan nih untuk cek-cek lagi keuangan aku di pertengahan bulan gitu ya moms ya. Karena jujur untuk pertengahan bulan ini tuh rasanya kayak berasa sudah akhir bulan buat aku. Karena lumayan banyak pengeluaran juga di pertengahan bulan. Cuman sampai sejauh ini sih secara garis besarnya masih stabil ya, pengeluaran tuh nggak ada yang bengkak, masih sesuai on budget. Cuman kayak ngerasa aku tuh merasa mengeluarkan uang tuh sudah banyak gitu. Makanya wajib banget itu untuk dicek-cek dompet keuangannya.
Manfaatnya dicek-cek dompet kayak gini tuh banyak banget ya. Satu, kita kan bisa mengontrol lagi nih pengeluaran kita untuk week-week selanjutnya supaya gak sampai boncos atau nggak menyomot tabungan gitu ya moms. Selain itu, manfaat kedua dan itu adalah kunci supaya kita itu semangat nabung, semangat mulai dari tabungan yang paling kecil sekalipun itu nggak akan jadi masalah, karena konsep menabung itu bukan semata-mata hanya mengumpulkan uang gitu ya, tapi kita jadikan sebagai hobi, sebagai daya tarik kita atau penyemangat kita untuk belajar lebih hemat lagi, belajar lebih bijak lagi mengelola keuangannya. Jadi makin semangat dan menambahkan tingkat kekonsistenan kita untuk nabung, walaupun nilai tabungan kita itu mulai dari yang paling kecil seperti yang aku lakukan sekarang nih, yaitu dengan nominal Rp2.000. Yang dulunya 2.000 ini hanya dipandang sebelah mata, kira-kira cuma cukup buat beli jajan cilok, buat bayar parkir aja. Padahal jika uang 2.000 ini kita kumpulkan jadi banyak, bisa kita sulap untuk jadi barang apa yang kita inginkan gitu loh mom. Yuk jangan malu mulai menabung dengan uang receh ini. Jangan gengsi menabung dengan nominal yang paling kecil. Buat momis nih yang udah ikut challenge menabung nilai 2.000 ini, boleh dong tulis di kolom komentar dengan angka Rp2.000. Dan makasih ya aku ucapkan buat momis yang sudah nonton video aku sampai akhir. Ambil yang bermanfaatnya aja ya moms ya, ambil yang baik-baiknya. Untuk segala kekurangannya aku mohon maaf ya. Dan semangat buat momis. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.